Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara KKND dan masih dengan co-host istimewa saya, Najla Shihab. Ya, makasih Ella, masih mendampingi. Nah, aku lihat di dalam begitu banyak kegiatan Ella, itu ada satu yang menarik ini, yaitu adanya Yayasan Keluarga Kita, kemudian ditambah lagi dengan adanya Rangkul atau Relawan Keluarga Kita. Bisa dijelaskan ini apa? Ini sebuah gerakan, komunitas, yayasan, terus programnya apa dan tujuannya apa? Ya, jadi Yayasan Keluarga Kita itu berdiri tahun 2011, Bang Andi. Tujuannya apa ya? Tujuan utamanya sebetulnya menggalakkan pendidikan keluarga, bahwa orang tua itu perlu belajar. Perlu belajar kenapa? Karena kita itu kalau di keluarga kita bilang kita perlu belajar untuk mencintai dengan lebih baik. Kenapa? Karena semua orang tua itu punya modal cinta, tetapi cinta itu bisa jadi cinta yang berbahaya. Misalnya, cinta yang berbahaya. Misalnya manjain anaknya, semua dibolehin. Padahal ini demi cinta. Alasannya demi cinta, tapi, gitu ya. berbahaya. Berbahaya karena pada akhirnya anaknya tidak belajar mengambil keputusan, tidak belajar mengendalikan diri, dan terbiasa hanya dengan dikasih sogokan atau iming-iming. Nggak muncul tuh motivasi dalam diri, disiplin dari dalam diri. Nah, itu satu contoh. Nah, jadi keluarga kita bikin kurikulum, Bang. Kurikulum sekolah gitu ya. Tapi tentu nggak formal. Apa sih? Karena orang tua juga gini, kalau diajak belajar, aduh Mbak Ella, banyak banget yang harus dipelajarin gitu, udah pusing duluan gitu kan Bang. Nah, oke, kita bikin yang gampang, yang mudah, yang esensial untuk dipelajari apa. Nah, tapi yang ngajarin bukan aku, yang seru nih ya, yang hebat tuh Rangkul. Relawan Keluarga Kita, itu sekarang jumlahnya lebih dari 5.000, Bang Andi. Ada di lebih dari 200 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Tugasnya apa? Tugasnya adalah berbagi cerita. Jadi bikin sesi-sesi, nonton bareng, kita bikin film-film pendek gitu ya, filmnya film komedi, seru gitu ya, kemudian nonton bareng di mana-mana. Sesudah nonton film itu kemudian refleksi, oh saya tuh kalau marah-marah kayak gini ya. Berarti salah ya. Berarti efektif nggak ya, mencapai tujuan nggak ya, kalau dimarahin tuh anak kira-kira jadi nurut, jadi disiplin, atau jadi pengen bangkang gitu, pengen berontak gitu kan. Nah, diskusi, refleksi, berbagi cerita itu ternyata terbukti jadi cara belajar paling efektif, Bang. Nah, yang kedua, karena Rangkul itu kami tuh percaya sekali pengasuhan tuh urusan sama-sama. Jadi bukan anak saya, anak kamu, anak kita sama-sama. Bukan keluarga saya, keluarga kamu, tapi keluarga kita sama-sama. Kenapa? Karena kalaupun aku sempurna ya, aku jadi ibu sempurna, which is enggak sama sekali gitu ya. Anakku sempurna, dia akan hidup di tengah masyarakat. Dia akan dapat contoh-contoh, dia akan dapat teladan-teladan. Kalau lingkungannya baik, masyarakatnya baik, semua keluarga saling peduli, maka dia akan tumbuh jadi anak yang baik. Kalau enggak, saya di kompleks saya, cuma saya yang enggak mukul anak saya misalnya nih. Tetangga sebelah mukulin anaknya, dia dengar teriakan-teriakan itu. Anaknya melakukan perundungan, ngebully anak saya. Apa enggak anak saya jadi korban juga? Jadi kita nggak bisa cuma mikirin anak kita doang, nggak bisa cuma mikirin keluarga kita aja. Pengasuhan urusan bersama. Nah, Ella, tentu kesadaran ini bukan milik Ella atau teman-teman relawan. Saya lihat sudah juga banyak ada kesadaran ya, bahwa kalau kita bersama-sama, kolaborasi, tidak sendiri, sinergi, itu akselerasinya lebih cepat untuk mencapai tujuan satu kondisi situasi yang baik. Sekolah juga melakukan perubahan ya. Keluarga-keluarga, saya lihat ibu-ibu sekarang juga banyak yang belajar bagaimana ngajarin anak tapi tanpa membuat anak merasa menderita, kira-kira begitu. Nah, kesadaran ini sudah ada. Nah, kebetulan nih Benih Baik ya menginisiasi satu gerakan bagaimana anak-anak muda ini bisa hidup sehat ya. Kemudian kreatif, karena ini kan tuntutan di mana kita harus bisa berkompetisi, bukan sesama kita, tapi juga berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain yang juga tumbuh dan berkembang begitu hebatnya ya. Nah, di sini saya ingin mengundang Firdaus Juli dari Benih Baik. Silakan.
Iya, Halo Om Andi. thank you. Apa kabar Bang Andi? Hampir baik. Alhamdulillah, Iya. kita. Dengar-dengar atau mungkin sebagian udah dengar kata Ella dia udah pernah dengar dan ngintip-ngintip Udah, dikit. saya udah lihat websitenya, udah baca programnya, keren. Nah, tapi bisa dijelaskan sedikit ini generasi aktif atau gerakan gen aktif ini apa? Sebenarnya idenya sederhana sih Om Andi. Kita kan mengerti lah bahwa semua organisasi itu isinya manusia asetnya. Jadi mungkin organisasi terbesar itu tentu ya negara. Tapi kalau kita mau tarik organisasi paling kecil itu ya tentu keluarga. Ya. Dua-duanya sama isinya. Isinya adalah manusia. Manusia itu aset paling penting karena manusia itu punya kekuatan namanya creativity, kekuatan untuk menciptakan. Nah tentu kita harus mulai dari semudah mungkin anak-anak. Nah kenapa kita adakan yang namanya Gen Aktif, generasi sehat dan aktif? Kaitannya adalah kita ingin dorong potensi anak-anak Indonesia agar kemudian bisa mencapai potensi mereka yang paling maksimal, tapi tentu juga didukung bahwa mereka harus sehat. Karena kalau nggak sehat juga, ya bagaimana kan? Nggak sampai juga yang kita harapkan, gitu Om Andi. Jadi program realnya apa ini? Nah, program real seperti ini. Jadi kita melakukan edukasi, coaching ke berbagai kota. Sebenarnya ada 3 kota yang kita mulai. Nah, coaching ini target utamanya tentu yang tadi saya bilang organisasi yang kecil keluarga kan. Jadi ke orang tua, lalu juga tenaga pendidik karena mereka yang kemudian kan cukup banyak dalam satu hari waktunya bersama dengan anak-anak. Jadi kita melakukan coaching ke tenaga pendidik, lalu ke keluarga, juga ke langsung targetnya, which is anak-anak tersebut. Biasanya adalah anak-anak SMP dan SMA. Lumayan banyak komando sampai 1.500 totalnya. Okay. Iya. Jadi ini untuk berapa kota tadi? Nah, saat ini kita kerjakan 3 kota. Jadi kita kerjakan pertama tentu di DKI Jakarta. Lalu kemudian kedua kita juga lakukan di Yogyakarta dan berikutnya akan kita lakukan di Bandung. Jadi ini bekerja sama dengan dunia pendidikan, sekolah-sekolah. Tentu Om Andi. Jadi terus ya. Saya dengar juga dengan PKK ya. Oh iya, tentu. Karena tadi kita bicarakan bahwa keluarga kan tentu punya dampak yang besar ya terhadap tumbuh kembang seorang anak. Oleh sebab itu kita kerjasama dengan PKK di masing-masing daerah. Dan seperti contohnya di Jakarta kita kerjasama dengan Ibu Ferry, Ketua PKK DKI Jakarta. Dan memang program-programnya sangat didukung oleh pemerintah provinsi dan kami merasa sangat hormat dan bangga sekali. Gerakan Gen Aktif tadi kan disebutkan juga tentang bagaimana membuat anak-anak ya, terutama anak-anak remaja ke atas ini mulai hidup sehat ya. Tentu. Apa yang disampaikan di dalam mengedukasi sekolah maupun keluarga ini? Nah, tentu salah satu faktor paling penting atau salah satu topik yang paling utama yang kami dorong di sana adalah bagaimana agar anak-anak itu tidak merokok. Karena tentu belum usianya, jadi yang kami upayakan adalah bagaimana agar rokok ini tidak dikonsumsi oleh anak-anak. Oke, dan ada juga yang mengatakan ya, kenapa anak-anak banyak yang merokok ini? Saya pernah berkeluh kesah juga di antara kami dan di antara teman-teman. Saya bilang, saya tinggal di desa sekarang, bahkan di desa, pertama yang saya lihat anak-anak kecil naik motor. Betul. Ya, dalam usia yang udah pasti nggak punya SIM lah ya. Nggak sendiri lagi kadang-kadang. Oh 3-4 di belakang. 3, betul. Iya, sama kecilnya. Nah, kemudian nggak pakai helm. Betul. Ya, dan ngebutnya nggak keruan. Dan yang sedih, mereka merokok. Nah, ini yang menjadi perhatian ya kami di Benih Baik maupun teman-teman yang punya visi sama. Bagaimana agar anak-anak ini harusnya tidak seperti itu yang tampak ya. Kadang-kadang keluarga membiarkan, saya bingung juga. Di BSD saya punya binaan PAUD juga, anak-anaknya naik motor dibiarkan oleh orang tuanya. Jadi kita kadang-kadang nggak paham bagaimana orang tua, dengan kemiskinan mereka, ya mungkin motor itu motor yang dipakai untuk ngojek, tapi bisa dipakai anak-anaknya bebas seperti itu. Jadi konsep tentang keselamatan anak dan fungsi dan peran dari kendaraan itu kacau menurut saya ya. Tapi nanti Ella tambahkan ya, pentingnya keluarga ini untuk urusan anak-anak agar tidak menyentuh benda-benda atau kayak rokok yang belum waktunya, katakanlah untuk dia secara dewasa memilih. Betul. Ya mau merokok atau tidak kan nanti dewasa. Tapi ini anak-anak sudah mulai merokok seperti itu ya. Tapi dari pengalaman sementara gitu, apa faktor yang membuat anak-anak itu merokok ya? Iya, itu aku pengen tahu juga tuh. Sebenarnya yang paling penting itu pricing Om Andi, harganya itu luar biasa affordable, Rp7.000
12 batang Om Andi, bayangkan. Oh, Rp7.000 dengan berarti satu demikian batang. anak-anak yang belum dengan punya uang penghasilan jajan bisa, bisa, ya. mengkonsumsi itu dengan uang jajan Karena tadi. harganya itu kalau Om Andi bagi, itu sama dengan harga permen. Jadi 7.000 Om Andi bagi 12. Itu harganya 500 perak sekian, hampir 600 perak. Harganya sama dengan permen. Jadi mereka punya kemampuan untuk meng-afford itu. Jadi dikasih uang jajan misalnya sama orang tuanya katakanlah 5.000, kalau dia tabung 2 hari, besok bisa beli rokok tuh 7.000. dan kemudian adiksi gitu ya, Iya. kepingin terus gitu kan. Iya. Ini Gemes. gemes. Saya selalu bikin jargon-jargon yang gampang diingat oleh ibu-ibu. Apa misalnya? Tugas orang tua itu cuman bagimu. Bagimu. Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup dan stimulasi dengan tepat.